Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrina Fisa. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai integrasi nasional. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Untuk yang pertama, mengenai pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Terdapat juga tipe integrasi. Yang pertama ada integrasi bangsa, yang kedua ada integrasi wilayah, yang ketiga ada integrasi nilai, yang keempat ada integrasi elit massa, dan yang kelima ada integrasi tingkah laku. Nah, untuk materi mengenai pentingnya integrasi nasional, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, pada materi perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, menurut Suroyo ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Mengenai strategi integrasi dijelaskan oleh Ditjen Dikti dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap. Ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu yang pertama dengan strategi asimilasi, yaitu proses pencampuran 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru. Dan yang kedua ada strategi akulturasi, yaitu proses pencampuran 2 macam kebudayaan atau lebih hingga memunculkan kebudayaan yang baru. Dan yang ketiga ada strategi pluralis, yaitu paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Mengenai integrasi nasional Indonesia, integrasi nasional dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi vertika dan dimensi horizontal. Dimensi vertika dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Nah, pada materi integrasi nasional ini dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional merupakan proses menyatukan berbagai elemen dalam suatu bangsa, seperti suku, agama, budaya, dan wilayah, menjadi satu kesatuan yang utuh. Proses ini penting untuk mencapai tujuan bersama dan membangun kejayaan negara. Sejarah Indonesia mencatat berbagai model integrasi dari masa kerajaan hingga masa kolonial. Dalam konteks Indonesia modern, integrasi nasional menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman.
Strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai integrasi nasional antara lain dengan asimilasi, akulturasi, dan pluralisme. Integrasi nasional di Indonesia memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi vertikal yang berkaitan dengan hubungan antara elit dengan massa, serta dimensi horizontal yang berkaitan dengan persatuan di antara perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Nah, demikian video pembahasan mengenai integrasi nasional.